Ya, halo semua, kembali lagi di channel Mikat Imaji dalam podcast dadakan. Jadi pada episode yang kali ini aku Mahdi Ismail Syariati dari Sastra Inggris 2020 bersama kedua teman aku. Ya, silakan perkenalkan nama Anda. Oke, aku Reneza Nabila Muna dari Sasing juga. Aku Excella Putida Murta dari Sasing 2020 juga. Ya, jadi bersama kedua teman-teman saya yang cantik-cantik ini kita mau kok ketawa? Apa? Lucu aja gitu. Lalu lanjut. Ya, jadi kita hari ini mau ngobrolin apa sih, Nes? Kemarin tuh topiknya apa sih kita itu? Topiknya konsep. Karena kan di gara-gara pandemi ini kan terus banyak kayak dunia permusikan kan juga jadi sorotan juga kan. Soalnya biasanya kalau konser-konser gitu kan banyak masuk berita. Terus kayak orang-orang tuh kayak bertanya-tanya gitu. Terus gimana ya kalau konser pas masa pandemi gini? Jadi menurutku topik Oh, iya. topik ini menarik buat dibahas, buat diobrolin gitu. Iya, iya. Oh, iya. Sangat relate ya dengan Ya, keadaan kita yang saat ini gitu ya, pandeminya nggak betul. kelar-kelar gitu. Gak ada Tapi kita hiburan. juga butuh Iya, hiburan. ya, Betul betul. banget. Jadi pada intinya kita nih mau ngomongin tentang eh, gimana sih nasib dan konser-konser di kala era pandemi ini, ya kan? Iya, Ya gitulah ya Iya. betul. kira-kira begitulah. Oke, ya udah kita mulai dari mana nih, Nes? Mungkin kamu ada Um, berita-berita terkini gitu tentang permusikan. aku sebenarnya sebelumnya mau cerita-cerita dulu ya konser artis Indonesia sama artis luar sebelum pandemi gitu. Jadi Ya karena boleh. kan biasanya kalau SMA terus Univ gitu kan sering ada event-event konser gitu kan ya. Nah, Oh ya betul banget itu kan betul. mesti banyak ngundang gestar-gestar gitu. Nah, biasanya karena aku tuh uh, bisa dibilang concert goers, jadi kayak Wow. tapi belum sampai di tahap yang banget gitu loh, baru mau. Soalnya aku juga baru waktu kelas 11 itu aku baru kayak sering nonton konser gitu. Nah, aku sering datangnya tuh di event-event SMA gitu kan biasanya gestarnya ada beberapa musisi gitu kan. Nah, kalau eh, aku waktu sebelum pandemi itu sebenarnya udah berencana setelah UTBK dan urusan masuk kuliah tuh selesai, aku udah berencana mau nonton gitu loh kayak ya artis Indonesia, artis luar, kayak yang konser gitu. Nah, kalau artis Indonesia aku kebanyakan dari yang event SMA sama universitas tadi. Aku sering juga nonton di PKKH, kan sering kan itu dijadiin tempat buat konser gitu di situ. Terus um, sama itu Line Concert Oh iya, iya. 2018, aku sempat Tahu-tahu. datang dulu. Itu tuh udah itu tuh di JEC dulu dan keren banget. Soalnya kan tiket gitu kan ada presale 1, 2, 3. Nah, aku tuh dapat tiket yang presale 2 harganya sekitar aku lupa tapi sekitar 120-an ribu. Nah, tapi menurutku ya dengan line up-nya kayak Raisa, Tulus, Glenn Fredly, terus Sangat-sangat worth it ya. Worth it ya dan banget ya. ada Ran sama Yura Yunita juga gitu. Itu tuh Gila. 120 ribu tuh udah mencakup gestar-gestar gede kayak gitu. Ya itu hitungannya murah sih. Iya murah. Maksudnya aku juga bakalan beli sih kalau Beli kan misalnya ya. tahu itu. Aku Iya. dulu sebenarnya mau presale 1, cuman langsung habis loh, cepet banget habis tiketnya. Ya soalnya Ya, yang Ya presale 2 aja iyalah. karena murah segitu. kan. Ya, hitungannya kan murah kan segitu 120 ribu dengan musisi-musisi besar Indonesia gitu kan. Nah itu yang kayak
Terus aku kayak wah kayaknya asik ya nonton konser tuh. Nah, terus kayak kelanjutan gitu. 2019 juga masih terutama event sekolah kan mesti harus didukung ya dengan beli tiketnya karena kasihan juga kalau apa kan itu kan juga dibayar gestarnya kalau yang nonton dikit kan ya kasihan panitianya juga Nggak balik bayarnya modal gimana dong ya. ya gitu benar. Hmm. Terus kalau artis luar sebenarnya ada dulu Shawn Mendes mau tur ke Indonesia. Udah tur sih bulan September 2019 apa ya. Aku sebenarnya kepengen nonton. Cuman waktu itu tuh udah kelas 12 kan dan harinya tuh bukan hari libur gitu. Jadi kayak hari Ambis ya, Nes. enggak sebenarnya tuh aku pengen ya, cuman mesti sama orang tua aku nggak dibolehin gitu loh. Karena kan udah Emang itu ke Jogja, Bones? ke Jakarta, di Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta. Di Jakarta. Berarti tadinya kamu mau ke Jakarta gitu untuk nonton konser. Aku udah bilang bapakku juga kan. Terus tapi aku belum bilang mamaku. Cuman aku nggak yakin sih dulu aku dibolehin apa enggak. Terus menurutku sih enggak, soalnya hari Selasa kan ya masih Iya, weekdays mesti kan nggak boleh. sekolah. Apalagi kelas 12 bukan. Nah, Terus iya betul. terus Pasti akhirnya disuruhnya belajar, belajar, dan belajar. ya gitulah. Nah, terus habis itu ya udah aku mikir kayak ditunda aja lah dulu tahun depan kan juga mesti Shawn Mendes ngeluarin album lagi dan mesti tour juga ke Konser Indonesia. lagi ya. Ya, ternyata malah COVID. ya, COVID duluan. Nggak jadi, nggak tahu konser ke Indonesianya kapan. Sebenarnya udah terus 2019 itu aku juga udah mulai nabung gitu kayak buat tahun 2020 rencananya kalau habis UTBK gitu mau nonton konsernya artis luar negeri juga gitu loh. Aduh, Kan banyak senang kan yang sekali. aku tuh baru mau jadi kayak pengen nonton konser artis luar juga gitu kan. Soalnya dari 2017 aku nontonnya tuh konser artis Indonesia kan. Nah, aku pengen gimana sih rasanya kalau nonton konsernya artis luar negeri gitu. Jadi itulah kalau Bubar ya, Nes, rencananya. ya karena Ya sabar ya, Aduh. Nes. aduh patah hati sebenarnya udah ngumpulin uang tuh 2020 dapat kabar ada coronavirus masuk ke Indonesia. Ya udahlah. Semoga cepat sembuh lah keadaannya. Kalau kalian gimana? Amin. Yo, Kalau so. aku ya, kalau aku ya emang nggak konser epic banget ya. Baru tahu konser itu 2019-an lah. Tahu konser ya emang tahu konser tapi nggak pernah pengen tiap ada konser ke situ ya. Emang kayak Neza sih pernah juga pergi ke konser tapi ya konser ke SMA gitu kalau ada SMA ngadain gitu. Dulu pernah juga di SMA aku 2 kali kan tapi ya datengin artis gak sebanyak segede Raisa Afgan terus itu juga ada si Hi-Fi ya itu pernah juga pertama kali nonton konser itu di sekolahku tapi euforianya nggak dapet sih cuma ya gitulah konser kecil-kecilan aja sih belum terbangun ya euforianya nonton konser gitu. Kalau 2 kali kalau aku sih sebenarnya ya hampir sama kayak Sela ya. Emang aku tuh sejak SMA ya sebenarnya kalau keinginan nonton konser gitu having fun with ya mendengarin musik secara live gitu pengen sih maksudnya ada keinginan gitu loh. Tertarik ya kan. Tapi emang dari dulu itu aku nggak terlalu punya banyak waktu untuk hal begitu gitu loh. Atlet maksudnya kita atlet sibuk latihan panah. Iya betul. Jadi kayak wah aku tuh hampir setiap 2 bulan mungkin itu pasti ada pertandingan lah, ada seleksi lah atau dan lain-lainnya. Jadi kayak setiap hari tuh emang buat latihan persiapan gitu. Cuman kalau misalnya pengalaman di permusik-musikan ya paling di masa SMA itu pernah kayak ngedatengin
musisi gitu pernah. Tapi ya cuma skalanya cuma segitu-gitu aja. Iya. Palingan aku tuh kalau misalnya dulu di SMA karena aku tertarik musik, jadi aku join ini apa namanya ekskul musik. Nah itu sih. Oh iya. Nah di dalamnya itu kita kayak ada bandnya juga. Dari situlah aku jadi setidaknya walaupun nggak bisa nonton konser, ya bisa lah main-main dikit gitu loh, Iya. bersenang-senang dengan musik gitu. Iya. Tapi denger-denger dulu Neza ini punya punya Apa ya? band. Band ya. Oh iya, dulu waktu SMA. Spill yuk, Nes. Iya, sama dong, Waktu sama. SMA Masa-masa dulu. SMA emang ya. Ya, band Gimana sekolah tuh ceritanya? ada. Band sekolah ada, terus sama band tetangga juga ada yang sama tetangga. Band Gitu. tetangga tuh gimana tuh maksudnya? Ya, Musisi dibentuknya banget ya karena gini. dibentuknya sama tetanggaku, teman-teman di rumah gitu. Teman satu perumahan. Terus Berarti karena emang kamu ini apa? ya, lingkunganmu itu dipenuhi dengan orang-orang yang interest-nya emang musik gitu ya. Ya, sebagian besar sih ya. Terus juga sebenarnya aku yang band yang sama teman seperumahanku itu dari 2016. Terus 2019 tuh selesai, soalnya ada sibuk masing-masing gitu kan. Aku yang sibuk kuliah, terus dia juga udah kerja. Dan sebenarnya emang eh, sebelum 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 selesai itu juga udah susah nyari waktu latihan gitu kalau buat ngisi event gitu. Jadi ya kalau dilanjutin juga yang temanku juga makin sibuk kerja, terus aku juga belum tentu Ada waktu waktu. SMA gitu. Jadi ya dari selesai aja gitu. Berarti band SMA sama yang band tetangga udah bubar semua ya? Iya, soalnya kan beda tempat kuliah juga kalau yang band SMA. Ya ada sih yang satu yang sama-sama UGM, cuman dia anak teknik kan. Jadi mesti susah waktunya itu. Dia udah daripada jadi beban kan ngeband, ya udah mending nggak dulu aja. Tapi kamu nggak ikut ini, Nes? Nggak ikut apa sih itu namanya Gama Band ya kalau di UGM? Oh ya doakan aja lolos seleksi. Soalnya aku tahun lalu udah daftar. Tahun ini mau gitu. daftar lagi. Itu diseleksi ya ternyata ya? Iya dong, jelas. Kan biar Gimana proses seleksinya tuh gimana sih? proses seleksinya ya kita tunjukkan bakat kita di alat musik apa, kita video, terus disubmit aja gitu. Besok kalau ada open recruitment. Open recruitment. Ya. Berarti Gama Band itu apa ya istilahnya kayak bener-bener bandnya namanya Gama Band gitu ya. Maksudnya bukan kayak misalnya di sekolah dulu gitu. Ekstrakurikuler musik nanti di dalam situ ada band-band gitu. Ya. Atau kalau di Gama Band cuma satu nama itu ya berarti ya. Berarti seleksinya itu untuk menjadi Gama Band salah satu member dari Gama Band itu ya. Ya betul. Dan nanti kan juga bisa ngisi event gitu kan, event konsernya, mungkin gajah UGM. Gitu. Ngomongin soal konser tuh aku jadi inget, kalian masih inget gak apa konser pertama kalian? Yang kalian datangi gitu. Kalau ya, aku konser di sekolah sih, Nes. Iya tadi. Konser di sekolah ya. tapi aku punya cerita waktu tahun 2019 ya, habis nonton konser di sekolah itu tadi kan. Terus kalian tahu Hon kan? Hon yang nyanyi J1 Location Unknown itu kan. Aku udah pasti orang ngefans sama itu kan. Aku udah ngefans dari 2018 atau 2017 kali ya. Terus tahun 2019 kemarin kan pernah konser di Jakarta kan. Iya. Terus ada cerita lucu sih sebenarnya. Apa itu? Gimana tuh? Tahun 2019 bulan apa? November kali ya, November kayaknya. Terus waktu kan belum 17 tahun juga kan. Belum punya
duit segitu banyak buat nonton. Mm-mm. Terus waktu itu bilang kan sama mama gitu, Ma boleh gak lihat konser Jakarta? Terus bilang, ngapain ke sana nonton konser, habis berapa gitu. Terus jawab kan, paling 1 juta gitu sama makan sama apa-apanya di sana. Terus habis itu boleh lah, kayak yaudah boleh, tapi ini buat kado itu ya, 17 Kado ulang tahunan. tahun. Sweet Padahal, 17. ya, padahal Sweet Sweet 17-nya masih banget, tahun ya. depan. Terus habis itu udah kan, itu dapat presale 1 dibeliin sama sepupu aku kan. Mantap. Mau bertiga, sepupu aku pacarnya sama aku bertiga pergi ke Jakarta kan. Terus habis itu pas H-1-nya konser, aku diare di hotel. Nervous itu jangan-jangan ya. Nggak enak banget sih itu. udah semalamnya udah nggak bisa tidur kan. Udah mau konser nih besok, pertama kali konser gede gitu kan. Terus Ya, habis itu ribet juga ya kalau kau belet waktu di tengah-tengah kerumunan gitu. bener-bener diare bener-bener diare. Terus habis itu udah nggak tahan, aduh sakit perut banget, belum pernah ngerasain diare yang sampai gini gitu kan. Terus dibawa kan ke rumah sakit sama sepupu aku. Terus malah gak jadi lihat konser. Wah. Di rumah sakit. Di rumah sakit 5 hari. Emang di rumah sakitnya lama? Iya, 5 hari. Kok bisa? Terus, itu maksudnya ternyata sakit apa? Ternyata diare sama asam lambung. Ya, aku punya asam lambung, ya udah gagal deh, gak jadi. Ya kasihan banget, udah sampai Jakarta lu, Nes. Iya, udah ngabisin segitu juga sih. Gak jadi kado apa? Gak jadi lah. Kado 17 tahunan. Gak ada. Jadi kamu nagih kado lagi dong. Gak lah, dimaki-maki nanti. Aduh. Terus waktu itu pulang ke rumah ditanyain gimana konsernya, bohong lah. Terus jadinya bohong, bilang aja seru aja konsernya, udah gitu. Wah. Jadi di rumah gak ada yang tahu kalau gak jadi konser. Tapi sepupu aku sama pacarnya jadi sih 3 hari. Berarti dikasih ke pacarnya sepupumu ya tiketnya itu? Enggak, emang udah itu. Yang tiketku dijual lagi, nggak tahu sih. Ya udah gitu. Itu sad story sih. Iya sih. Kalau malu sih sebenarnya mau cerita. Pengalaman. Kalau kamu, Nes, konser yang paling ini apa? Konser yang paling mengesankan, ya paling epic. Gimana? Konser yang paling epic menurutku yang Line Concert itu jelas sih itu, karena kayak itu kan dikasih kayak light stick juga, terus tempatnya juga lebih luas dan artis-artisnya tuh juga aku baru nonton pertama kali gitu. Terus kayak tapi yang berkesan lagi tuh waktu konser pertama itu beneran aku pertama kali nonton konser tahun 2017 itu nonton apa, Nes? Di itu eventnya Jackpot. Jadi bintang tamunya itu Isyana sama Rocket Rockers. Nah itu tuh jadi aku awalnya juga cuma diajak sih. Nah terus ya udah deh nyoba, kan itu juga habis selesai UN SMP kan udah free gitu, tinggal nunggu penerimaan siswa baru SMA kan. Nah terus aku nonton itu, jadi aku tuh kan HP ku dulu Samsung kan ya, dan aku tuh nggak tahu kalau ada yang apa sih itu Samsung Gift itu kan. Nah ternyata di Samsung Gift itu kan bisa diaktifasi dan aku tuh belum kan. Nah waktu masuk di entrance-nya itu sama panitianya ditanyain ditanyain HP-nya apa, terus kalau kan aku jawab Samsung, terus panitia tanya udah punya Samsung Gift belum. Terus aku kan nggak tahu, terus tak coba, ternyata aku belum login. Nah ternyata itu tuh login dulu dan aku nggak usah bayar tiketnya tuh loh, karena kayak seingatku Samsung tuh salah satu sponsornya gitu kan, Samsung Gift. Nah terus sama panitianya dibikinin akun Samsung yang buat Samsung Gift,
Terus akhirnya aku bisa nonton tanpa bayar. Teman-temanku bayar. Wah, Aku itu kayak wow, Enak sekali ya. aku nonton Isyana sama Rocket Rockers kayak gratis gitu, kayak wow, keren. Itu konser pertama aku itu. Berkesan banget. kalau bayar berapa waktu itu, Nis? Berapa ya? Nggak nyampe 50.000 kayaknya. Lumayan sih itu, Nes. Itu kan bisa buat jajan di Jaklotnya ya. Iya, bener. Buat jajan-jajan gitu. Bener sih. Kalau Mail apa? Konser pertama. Apa? Ya di sekolah, Nes. Kan aku udah sekolah. Yang berkesan? Apa ya? Orang nggak pernah ke konser. Iya, Nes. Paling yang berkesan dulu ya udah sih cuma dangdutan aja di sekolah itu paling Enggak sih, itu parah juga sih itu. berkesan sih itu. Berkesan banget. Iya, pas itu karena ada ini event tryout gitu kan. Sekolah aku bikin event tryout gitu dan itu emang kayak tahunan tuh selalu ada. Ya udah pada itu pas aku kelas berapa ya lupa ya. Intinya ngundang siapa ya tuh aku lupa, Guyon Waton apa siapa gitu. Ya pokoknya artis-artis dangdut inilah, koplo-koplo Iya. di inilah ya kan. Terus ya sudah dangdutan sampai mampus. Nah, emang seru sih kalau dangdutan di sekolah gitu. Itu salah serunya juga sih. Aduh. Terus kayak aku dulu juga sih, cuman bukan ngundang gestar sih, kayak event, cuman event sekolah gitu. Tapi kakak kelasku tuh ada yang main kendang juga gitu. Jadi itu aku ulang tahun sekolah, jadi seru banget gitu pada ngumpul di lapangan, terus lagunya juga koplo kan jadinya asik gitu. Berarti ini ya, hampir mirip-mirip kayak sekolahku sih kalau konser-konser, ya konser-konseran lah maksudnya kayak konser kecil-kecilan aja sendiri gitu loh ya, yang ngisi itu. Nah, itu asik sih. kayaknya emang tiap SMA punya gitu. Iya. Ada juga pasti. Apalagi dulu tuh itu yang 2019 tuh yang lagunya yang koplo yang sering disetel kalau di sekolahku itu yang Katonyono Meda Janji itu. Oh ya, iya lagi betul. hype-nya kan ya. Itu Ya, 2019 itu. Jadi waktu ulang tahun sekolah bawainnya itu waktu lomba akustik. Nah, terus disabotase sama anak-anak kelas 12 dibuat konser sendiri. Jadi yang kelas 10 sama 11 bikin foto formasi yang difoto dari atas gitu. Nah, kayak kelas 12 kan nggak ikut. Jadi yang kelas 12 bikin konser sendiri gitu, kayak koploan gitu. Konser mandiri lah, konser bikin sendiri. Cuman pakai gitar sama kajon doang. Tapi itu aja udah seru sih. Seru banget. Tapi kamu sering ya ngisi Nes berarti. Apa? Sering ngisi-ngisi ini acara gituan nggak? Kan kamu kan selaku anak band nih. Iya, dulu waktu SMA. Kok Namce sih salah. Rapsila. Oh iya Allah, salah. Namce teman kita Satya. Oh iya. Iya, aku dulu waktu SMA ya, waktu event sekolah gitu disuruh ngisi gitu. Terus sebenarnya sebelumnya aku tuh solo ngisi sendiri gitu. Nah, terus karena yang vokalisnya yang band angkatan itu pindah sekolah, terus aku masuk. Jadi mulai 2018 tuh aku ngisi event sama band sekolah, band angkatan. Paling seru 2019 sih. Itu seru banget. Sel, kamu kan juga suka nyanyi kan ya? Enggak lah. Loh, perasaan dulu pas perkenalan ini deh. Kamu ngomongnya hobi. Gak ada orang enggak pernah nyanyi. Oke, jadi kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman nonton konser, terus pengalaman lucu ketika nonton konser, ya kan? Sama konser-konser yang berkesan, kemudian pengalaman-pengalaman pribadi juga gitu ya dalam konser atau ngeband gitu ya. Nah sekarang nih ini pertanyaan penutup ya, pertanyaan penutup. Kalau misalnya
corona ini udah hilang gitu. Anggaplah besok corona ini udah Wah, musnah dari muka Amin. bumi ini gitu. Kalian mau nonton konser apa? Dimulai dari siapa dulu nih yang jawab? Neza lah, Neza. Ahlinya musik. Enggak juga. Lanjut, Nes. Kalau aku kepengennya nonton konser yang artis luar itu kayak kayak Lenny, terus Love, terus The 1975, atau kalau Shawn Mendes ke Indonesia lagi, aku pengen banget nonton sih, soalnya yang waktu 2019 dulu nggak sempet nonton. Gagal nonton. Gagal ya, gagal. Gagal itu mah. Udah, harusnya aku gunain kesempatan itu ya. Ternyata gagal. Itu sih. Terus Nggak apa-apa, sama mungkin belum rezeki. kalau Taylor Swift juga mau konser ke Indonesia juga aku pengen nonton, soalnya waktu Taylor Iya Swift jelas lah. yang konser tour Red dulu aku masih kecil, jadi aku nggak tahu apa-apa. Jadi kepengen Kamu kan Kecil. sangat fans beratnya ini ya, Taylor Swift ya. Taylor. iya, udah dari lama. Jelas. Terus ya banyak sih sebenarnya, banyak wishlist konserku dari artis luar negeri sih. Kalau yang Indonesia kepengen Sheila on Seven lagi. Soalnya aku udah beberapa kali nonton juga. Sering ketemu lah di event-event SMA sama kampus gitu. Kalau misalnya ada event konser mesti ada Sheila on Seven. Aku udah 2 kali sih nonton, terus tapi nggak bosan juga gitu. Terus pengennya siapa ya? Sebenarnya kalau Indonesia sih aku bebas, soalnya karena kebanyakan aku tahu lagunya kan, dan kayak aku general listener-nya gitu loh, jadi bisa nikmatin Bisa semua lagu. menikmati. Benar. Pun boleh ya. Ya, siapa aja sih aku, soalnya semua lagunya rata-rata udah pernah denger yang gestarnya gitu. Wah. Ini Terus, waktunya ngumpulin keren. pundi-pundi ya. nah ini Ya, Pundi-pundi. real musisi nih saya ini. belum masih hobi nonton konser doang. Terus Kan Kalau sambil belajar. ya Iya. Kalau aku apa ya? Lagi penasaran banget sih sama pengen dateng konsernya BTS sih. anjay. Ya, Oke, karena Kemarin BTS Meal Gimana? beli nggak tuh? BTS gak Meal. dapet. Anjir. Itu antriannya panjang banget, gila. Ya Gak sampai dapet aku. bungkusnya aja pada Dijual anjir. 500.000 loh bungkus. Mail gak nyablon aja. Jual dong. Cuman Cuan loh Il. Iya, tapi gimana ya? Terus kalau misalnya konser BTS itu berapa sih? Aku nggak pernah tahu. Maksudnya tiketnya mahal berapa ya. sih? K-pop Berapa tuh tuh mahal ya. kira-kira? kayaknya. Iya, tahu sih mahal tuh tahu. Tapi kisarannya berapa? Paling Kalian murah tahu? 2,5 sih. Kapan ya? Oh, Itu iya. aja tahun 2017 sih. Wah, aku sekarang lihat. sih pasti tambah mahal. Wah, sekarang udah pasti lebih naik sih. Namanya Itu juga udah 2,5 lebih tahun naik. 2017. Sekarang nggak tahu lah berapa. Kan cuma berandai-andai kan ya. Iya, enggak apa. Kalau berandai-andai Ngehalu dulu apa-apa. aja. Betul. Iya. Bebas kan. Tapi ya emang sepenasaran itu sih datang ke konser BTS. Katanya euforianya dapat banget kan. BTS juga bagus kan ya. Iya. Kalau musisi Indonesia gak tahu ya, pengen datang ke konsernya Dewa 19. Oh iya, sama aku juga. Aku belum kesampaian nonton Dewa 19. Sedih. Soalnya dari kecil udah denger lagu-lagu Dewa 19 dari bapak Iya, ibu. benar. Sampai sekarang juga lagunya juga masih suka. Lagu favoritnya bandku tuh. Kangen. Iya, 2019. sama. Itu udah setiap ini. Kayaknya setiap band ya. panggung pasti ada itu. Iya, ada. Bandku dulu juga sering selalu bawain itu, malah lagu wajib yang band sama lagu yang legenda sih itu. iya Iya itu kan? sangat Kayaknya legenda. lagu-lagu Dewa tuh apa sih, gak ada matinya kali ya. ya timeless tuh. Iya. Sampai generasi selanjutnya juga masih bagus aja. Sama konser Kahitna sih. Dulu pernah
sekali Oh. sama Bapak Ibu. Aku dulu Bapak juga Ibu kahitna tadi. pernah sih, yang waktu diundang ke event SMA aku tahun 2018 gitu. SMA aku ngundang kahitna kan. Terus Mm-mm. aku, SMA-mu ini dengernya ngundang banyak ya nih. oh iya, Banyak dulu duit. JKT48 pernah. Waduh, Wih. Iya, brutal loh dulu loh. Iya, oh iya, Kok keren. keren kan. JKT48 Keren. pernah. Terus Banyak duitnya ya sekolahnya. Pamungkas juga pernah dulu. Sebelum To The Bone viral banget akhir-akhir ini. Udah 2011, Iya. 2019 dulu. Itu sih. Terus Ini kalau keren sih sekolahmu, Nes. Banyak iya, duitnya untuk ngundang-ngundang gitu sih. di balik itu ada panitia yang bekerja keras cari sponsor. Ada Danus, ya, ada Sponsor. Danus yang Aku turut menjual risol. aku turut membeli sih itu waktu itu. Wih. Ya, bantulah. Iya. 3 kali belinya nih. Demi Katsu ayam. mendatangkan guest star. Dulu tuh Kalau Mail gimana, Mail? Oh, kalau aku itu sebenarnya kepengen ini sih. Pengen nonton DWP sih. Waduh. acep-acep ya ini. Nah. DJ. Iya, betul banget. Aku tuh apa ya, orangnya tuh sangat suka dengan keributan. Keramaian. Keributan Nggak, Anda maksudnya, tadi ribut apaan? iya maksudnya kayak konser-konser yang rame-rame gitu loh, bukan. Ya. Jadi Iya sih, betul banget. yang asik gitu, yang kayak bisa lompat-lompat lah itu. Ya, yang Itu aku jeduk-jeduk gitu kan. banget. Yang begitu itu sangat-sangat aku banget sih. Jadi kalau dilihat-lihat kan kayaknya bakalan ada Martin Garrix dan kawan-kawannya. Jadi kayak wah seru banget sih pasti. Mantap. Semoga kesampaian semua lah. Semoga kesampaian. Harap aja. Iya, ngehalu aja dulu. Iya. Ngehalu kan gratis. Iya. Betul. Ya udah guys, segitu aja podcast kita hari ini. Yoi. Kita juga udah banyak banget yang ngobrol-ngobrolnya. Ya. Dari banyak bagi pengalaman. Dan iya betul banget. Dan semoga aja ya semoga pandemi ini segera berakhir jadi kita bisa mewujudkan harapan kita ya untuk nonton konser yang tadi kita sebutin. Ya, betul. Oke, jadi gitu aja. Bye-bye. Bye-bye.